Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Teman-teman, kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2025 dan berarti ini sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Kemudian saya membandingkan berapa banyak sih sebenarnya kekuatan kita, SDM unggulnya ya, SDM unggul di Indonesia. Nah, SDM unggul ini bisa terpetakan dalam banyak sektor, tetapi saya berpikir bahwa kunci kemajuan paling penting itu ada di dua sektor. Bagaimana pendidikan kita itu betul-betul makin kuat, kemudian layanan kesehatannya juga makin mantap. Nah, kita ini selama 2-3 tahun ini itu benar-benar mencoba membangun resiliensi di bidang kesehatan. Nah, berangkatnya dari sana. Kemudian ada satu segmen yang saya pikir, oh iya, ternyata jumlah guru kita di bidang kesehatan dan juga secara makro, secara lebih luas, itu ternyata mungkin cukup banyak di beberapa center. Tetapi begitu kita mau meratakannya, mau melihat skupnya dalam cakupan yang lebih luas, ternyata Indonesia belum unggul banget nih. Saya ngambil contoh dibandingkan dengan negara tetangga jiran kita, Malaysia aja dulu, dimana Malaysia itu pernah kita kirimin guru, terus mahasiswa kedokterannya juga pernah dikirim berkuliah di Indonesia. Tetapi kok bisa mereka berdasarkan rasio 2024-2025 jumlah guru besarnya itu lebih dari 2 kali lipat kekuatan rasionya dibandingkan rasio di kita. Mungkin secara jumlah kita sedikit unggul, tetapi begitu itu di rata-ratakan, maka jumlahnya jadi jomplang. Kalau di Malaysia, kemarin saya pakai minta tolong ChatGPT sama Grok untuk membandingkan berapa banyak datanya, dan itu mereka sama, kisaran yang diberikan itu, yang dihasilkan itu adalah di Malaysia rasionya itu satu guru besar berbanding 11.000 penduduk, sekitar itu. Nah, kalau di Indonesia itu rasionya menjadi 1:25.000. Ada yang mendapatkan data 1:28.000. Anggaplah kita pakai rasio yang paling lumayan, 1:25.000, atau anggaplah sudah ada penambahan guru besar, jadi mungkin rasionya juga sudah makin dekat ya, 1:20.000 anggap. Tetapi itu tetap masih lebih kuat Malaysia dari sisi itu. Kemudian aku berpikir, bisa nggak ya, bagaimana nih caranya supaya dalam 4-5 tahun ke depan kita itu punya lebih banyak lagi guru besar. Karena sebenarnya mungkin saja ini saya berpikiran polos lugu apa adanya aja, jumlah SDM yang bisa jadi guru besar di Indonesia itu cukup banyak, ada, tetapi mungkin belum terfasilitasi atau bagaimana, karena ada PhD yang pulang S3 dari luar negeri, ada yang lulusan S3 dari dalam negeri, ada yang spesialis konsultan, ada yang fellowship, macam-macam, yang sudah malang melintang dengan berbagai pengalaman para pakar ini di dunia profesional mereka, baik pelayanannya, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, karena ada BRIN, ada juga Badan Riset Daerah dan lain-lain ya. Ada juga kampus-kampus yang tersebar di berbagai penjuru. Kemudian sebagian juga adalah dokter pendidik klinis. Nah, kalau sumber daya unggul ini
itu juga bisa menjadi guru besar, maka saya pikir dalam hitungan beberapa tahun, tidak sampai 10 tahun, mungkin dalam 3 sampai 5 tahun lah, maka Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di sektor guru besarnya. Dan itu adalah salah satu batu bata lagi untuk step up menuju bonus demografi sesungguhnya yang kita gadang-gadang Indonesia Emas 2045. Maka melalui video singkat pagi ini saya mengusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto beserta jajaran dan juga Ibu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Saya mungkin tidak terlalu paham detailnya atau belum, tetapi saya melihat bahwa celah untuk maju fast forward accelerated-nya SDM Indonesia itu masih ada. Masih bisa kita mendapatkan booster dari SDM-SDM yang mungkin perlu sedikit sentuhan untuk secara administratif itu dirapikan sehingga mereka bisa melakukan jump, melakukan leap dari batasan-batasan yang ada sekarang. Kemudian dari situ maka kita berharap kontribusi bersama secara kolektif kolegial kepada masyarakat, bangsa dan negara kita itu menjadi lebih besar. Jadi kita mendapatkan bonus demografi pada periode 2025 sampai 2029. Mungkin saya bisa bayangkan ada pertambahan beberapa ratus atau bahkan lebih dari 1000 guru besar baru yang datang dari sektor kesehatan saja. Bisa dari para dokter, bisa dari nurse, bisa dari teman-teman public health, bisa dari mana-mana saja, lintas lembaga, lintas kementerian, lintas organisasi, lintas institusi, asal mereka memang mau. Jadi ini tidak saya melihat dari sisi saya tidak untuk di enforce, tidak untuk dipaksakan, tetapi didukung. Bagi mereka yang berkeinginan, dibukakanlah kesempatan itu. Saya pikir dan saya berharap dengan dibukanya lebar penambahan jumlah guru besar kita dari mereka yang sebenarnya secara profesional sudah bertahun-tahun berkontribusi ke tengah masyarakat kita, saya pikir itu akan jadi big leap bersama, another big leap untuk Indonesia. Mungkin itu dulu pagi ini, sumbang saran, usulan, dan sekaligus mungkin sebagai pertanyaan kepada Pak Presiden dan Ibu Ketua DPR, apakah ide ini dimungkinkan? Karena sejak semalam setelah saya menyampaikan ide ini di medsos aku, tidak ada yang menolak. Banyak yang kasih jempol, like, dan banyak yang mendukung. Salam sehat Pak, salam sehat Bu, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.